Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman adik kelas kakak kelas, para dewan guru yang telah memberi saya waktu untuk memberikan singkat yang bertemakan bagaimana cara melakukan gaya hidup yang islami di keseharian. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu cara bagaimana memiliki gaya hidup yang islami. Tentunya gaya hidup yang islami yaitu cara kita melakukan kegiatan keseharian kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga begitu secara tidak langsung kita menjadi orang yang beriman, sehingga kita dengan menerapkan cara gaya hidup yang islami ini kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara-cara untuk menerapkannya yang utama yaitu takwa kepada Allah itu sendiri. Jadi melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Dengan melakukan kedua ini, maka insya Allah dengan mudah kita bisa melakukan gaya hidup yang islami. Kemudian untuk memperkuat perilaku kita yang pertama, maka kita bantu dengan cara memperbanyak amalan sunnah seperti sholat duha, tilawah, kemudian yasinan. Jadi kita perlu memperkuat iman kita dengan cara melakukan amalan sunnah. Mengapa amalan sunnah ini juga masuk ke dalam bisa dibilang cara menerapkan gaya hidup yang islami? Karena gaya hidup yang islami itu yang diajarkan dalam Al-Quran tidak hanya dalam waktu beribadah, namun dalam keseharian juga, seperti dalam berjualan ataupun melakukan kegiatan yang lainnya, cara bersuci, kan itu termasuk dalam keseharian. Nah, dalam setiap kegiatan itu pasti ada sunnah-sunnahnya sendiri dan ada makruh-makruhnya sendiri, sehingga dengan kita melakukan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka kita insya Allah dengan mudah bisa menerapkan cara gaya hidup yang Islam. Kemudian yang ketiga, ini mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW yaitu suri teladan yang baik bagi diri kita semua. Ini juga diperkuat oleh istri Rasulullah SAW itu sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kesehariannya merupakan amalan dari isi Al-Quran itu sendiri. Dari ratusan surat yang ada di dalam Al-Quran, itu merupakan akhlak Rasulullah yang dia lakukan. Jadi dari sunnah-sunnahnya, kewajiban yang dia lakukan, makruh yang dia tinggalkan, dan haram yang harus dijauhi, ini merupakan teladanan Rasul yang diambil dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga dengan kita belajar menerapkan cara hidup Rasulullah dalam hidup kita, maka secara tidak langsung kita telah menerapkan Al-Quran dalam hidup kita. Dengan menerapkannya Al-Quran dalam hidup kita, dalam Rasulullah dalam hidup kita mendapatkan banyak manfaat
Yang pertama, dekat dengan Allah dan Rasulullah itu sendiri. Dengan begitu kita merasakan apa yang dulu Rasulullah rasakan. Kita merasa bahwa kita ini bisa setidaknya mendekati dengan perilaku apa yang dilakukan Rasulullah dan perilaku yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Yang kedua, kita mendapat pahala dengan melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, melakukan yang sunnah, menjauhi yang makruh. Ini merupakan salah satu ladang amal kita. Jadi bisa kita lakukan dan memperbanyak amal kita. Yang ketiga sendiri, sadar diri dengan apa yang kita telah lakukan pada masa lampau, sehingga dengan kita menerapkan gaya hidup Islam ini, kita sadar apa yang kita lakukan pada masa lampau itu salah. Apa yang telah kita lakukan pada masa lampau itu beberapa ada yang salah, sehingga dari situ kita bisa memperbaiki diri kita sendiri menjadi yang lebih baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ini tidak ada, dengan ini bisa meminimalisir kegiatan perilaku-perilaku buruk yang mungkin ada pada dalam diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.